Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bis-sholati waz-zakah. Faman aqamahuma faqad aqamad-din wa man tarakahuma faqad hadamad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang sama-sama kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk terus mendiskusikan dan belajar ilmu agama ini dengan harapan ibadah kita ini sesuai dengan ilmunya. Mengawali halaqah kita pada malam hari ini hadis dengan sanad sahih dari Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad. Anas menceritakan nasi dulu dari Bani Tamim datang ke Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, ana rajulun du malin kathir." Lunyo urun yang beli harta, wadu ahli, juga banyak keluarga, wadu hadirah, juga le jamil. Lantas gurunya bertanya, famaza asna, polum bubuk martalu, kaifa unfi, kibang dunia menafkahkan hartanya. Fakhbirni ya Rasulullah. Rasulullah, tolong ajarkan saya bagaimana saya ini menafkahkan harta saya. Rasul menjawab, Rasulullah pertama adalah antukhrij zakata min mali, keluarkanlah zakat dari harta kamu. Fa innaha tuhra, Rasulullah, zakat yang kau keluarkan itu mensucikanmu. Maka ketika saya katakan dalam hadis, fa innaha awsakhun nas, zakat itu adalah kotoran manusia, karena zakat yang pertama adalah mensucikan manusia. Ketika orang makan dan dia banyak makan, ketika dia buang air besar, membersihkan pencernaannya. Maka Rasulullah, innaha tuhra, zakat yang dikeluarkan itulah yang mensucikan kamu. Setelah itu, watasil akriba'aka, dengan harta yang roncik silaturahmilah dengan karib kerabat. Selanjutnya, wa tu'arraf hatta miskin wal jar wasail, dengan harta itu juga berbagilah dengan tetangga, berbagilah dengan orang-orang yang minta, berbagi dengan orang-orang yang miskin. Ini hadis sudah ajarkan ke orang Tamim bagaimana dia menyikapi membelanjakan hartanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, lagi bila jamaah ketemu sebelumnya, kita pada malam hari ini coba ini mengkaji tentang zakat. Jadi nasihat Ibrahim bin Adham untuk yang kelima dan seterusnya. Kita pending dulu sebentar untuk kita mengkaji tentang zakat. Yuk kita buka pertanyaan. Kita paham dulu apa itu zakat. Secara bahasa, bunuh hadis mengatakan sigo, zakat itu dia adalah at-tahur. Zakat itu mensucikan. Maka orang-orang berzakat mensucikan hartanya. Ketika orang zakat fitrah mensucikan dirinya. Kalau secara umum zakat
suci untuk harta yang tinggal, juga suci untuk orang yang mengeluarkan zakat. Yang kedua, zakat bermakna juga dia an-nama. Makna an-nama itu tumbuh berkembang. Makna bahwa orang-orang yang berzakat hartanya akan berkembang. Orang-orang yang berzakat akan jauh dari kemiskinan. Hadis menjelaskan, wa in khalaka maluka bisadaqah, kalau harta itu bercampur dengan zakat dan kita konsumsi harta ini tanpa keluarkan zakatnya, maka zakat yang enggak dikeluarkan itu fa'ahlakal mala, akan merusak hartanya. Zakat yang tidak dikeluarkan akan merusak semua harta yang dia miliki. Maka dengan zakat tadi hartanya bersih dan terus berkembang. Terus yang ketiga, harta makna dari zakat adalah al-barakah. Apa barakah ini? Sering kita bilang ini keberkahan. Apa keberkahan? Ziyadatul fil khair, bertambahnya kebaikan. Kita sebuah contoh, seorang pegawai negeri mungkin ibu kawin gaji 2 juta, ada yang kawin gaji lagi haji 2 juta aja. Padahal yang kawin na inom, na mak tuan, na ayah tuan, na adik ipar seterusnya. Namun harta 2 juta ini kok cukup, maka lebih. Hitung-hitungan logikanya, sidro borokon 2 juta, nu kapundro kok cukup. Jadi makna barokah, keberkahan. Maka secara bahasa itu dia makna zakat tadi, dia mensucikan, dia juga mengembangkan harta yang kita miliki, dan yang ketiga juga dia ini memberikan keberkahan dari semua harta yang kita miliki. Bapak, Ibu yang terhormati, banyak Al-Quran atau ayat yang menjelaskan perintah kita ini untuk berzakat. Yang Allah gabung saja ini perintah sembahyang dan zakat dalam Al-Quran itu Allah sebut 80 kali. Aqimus salata wa atuz zakata, digabung digandeng ini itu banyaknya 80 kali. Kita ambil contoh ini dalam Asy-Syams ayat 9, qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang zakah, mensucikan hartanya dengan zakat, mensucikan dirinya dengan zakat. Ini dia makna zakah secara syariat. Apa itu zakat? Akhdhu syai'in makhsus, mengeluarkan sesuatu yang khusus dari harta yang khusus dan diberikan kepada orang yang khusus, atau asenit yang khusus. Kalau begitu beda antara zakat dengan sedekah. Kalau zakat dia punya ketentuan, dia punya jumlahnya, dia punya masanya, yang ketiga punya siapa yang menerimanya. Namun kalau sedekah dia tidak ada ketetapan jumlahnya berapa. Yang kedua nggak mesti diberikan kesenit yang 8 itu yang Allah rincikan dalam surah Taubah ayat ke-60. Dan bahkan sebaik-baiknya sedekah itu adalah ke karib kerabatnya. Bunyi ayat wa atal mala ala hubbihi, mengeluarkan hartanya, memberikan hartanya. Yang pertama zawil kurba, karib kerabat. Adodro, ini sedekah. Ayah bro, keluarga bro. Kalau sedekah disarankan ini paling utama ke karib kerabatnya yang membutuhkannya. Ini berantara zakat dengan sedekah. Dalam surah At-Taubah ayat 103 itu Allah berfirman, khud min amwalihim shadaqah. Orang-orang yang punya harta tadi, maka ambillah dari harta mereka itu
sedekah maknanya adalah zakat. Untuk apa zakat? Sambungan ayat tutahhiruhum wa tuzakihim, untuk mensucikan mereka, mensucikan harta mereka. Wa sholli alaihim, makna sholli sini berdoalah untuk mereka. Maka ketika orang-orang menerima zakat atau amil zakat, terima zakat dari yang menyerahkan zakat, itu mendoakanlah ke orang yang mengeluarkan zakat. Rasulullah mengajarkan bagi amil atau orang yang menerima zakat ini, doanya ajarakallahu fi ma a'taita wa barakallahu fi ma abqaita wa ja'alhu laka tahura. Ini doa amil yang menerima zakat dari muzaki. Sementara muzaki setelah berniat, doa dia adalah Allahumma ja'alhu mughnaman wa la taj'alhu mughraman. Ya Allah, jadikanlah harta tuannya harta yang keberkahan, dan jangan jadikan harta itu harta yang merusak. Ini doa orang-orang yang muzaki, yang menerima tadi, sama dengan doa ketika orang minta sedekah ini. Kita berikan sedekah, ajarakallahu fima ataita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alhu laka tahura. Ini yang Rasulullah tadi ajarkan, bagaimana tadi kita mendoakan untuk orang-orang yang dia berzakat. Maka pada malam ini kita ambil temanya ini zakat. Insya Allah dengan diskusi kita nanti kita dapat pencerahan tentang zakat ini. Silakan Bapak atau mungkin Ibu yang mau bertanya tentang zakat. Ya, silakan. Ini pertanyaannya, bagaimana orang mengeluarkan zakat dan dia kembali menerima zakat? Apakah boleh? Tergantung ini kondisi orangnya. Dalam surah At-Taubah ayat ke-60 itu Allah menjelaskan dengan rinci siapa-siapa saja yang berhak ini menerima zakat. Kalau urutannya dia al-fuqara, fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amilin, amil, yang keempat ini ar-riqab, hamba sahaya, yang ketujuh ini al-gharimin, orang-orang yang berhutang, terus ibnu sabil, dan seterusnya ini. Nah, ketika orang dia punya sawah, dia panen, kebetulan hasilnya ini sampai melebihi 6 gunca atau 1.200 kilo. Secara hukum orang ini kena zakat. Kenapa? Zakat tanaman tadi dia padi khususnya itu dia 6 gunca. Namun orang ini mengeluarkan zakatnya. Setelah dia keluarkan zakat ini, dia punya anak banyak, kebutuhannya banyak memang, sehingga yang tinggal ini habis dan gak cukup. Apakah orang seperti ini berhak mendapatkan zakat? Maka orang seperti ini masuk dia kategorinya dia miskin. Kalau miskin berarti berhak. Artinya berhaknya dia dapat zakat kan dia miskinnya, bukan karena dia mengeluarkan zakatnya, dia miskinnya. Karena miskin termasuk salah satu jenis yang dibenarkan untuk menerima zakat. Kalau begitu, apakah orang yang muzaki tadi berhak menerima zakat? Dia berhak kalau dia miskin. Namun kalau dia kaya, bukan amin, bukan fisabilillah, maka orang kaya ini nggak berhak menerima zakat. Terima kasih, Pak. Yang lain silakan, Pak, yang mau bertanya tentang zakat. Ibu tersambung. Ya, apakah semua harta kita ini wajib kena zakat? Itu hadis dan para fikih menjelaskan. Di antara yang kena zakat adalah tanaman. Ini Pak agak mengucuk tanaman. Tanaman gereja Mahkamah ini ramai memang dan banyak. Ini para petani. Apakah semua jenis tanaman?
Kita punya tanaman langsat, kita punya mangga, kita punya durian misalnya, kita punya jeruk. Maka nggak semua tanaman dia wajib zakat. Hadis menjelaskan ada 4 dia, ada syair, ada hintoh, ada tamar. Yang keempat-empatnya ini bagi orang Arab dia pertama makanan pokok. Yang kedua, yang 4 jenis itu pun bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Maka Imam Asy-Syafi'i memberikan kiasan termasuk juga padi yang kita tanam. Kenapa padi? Yang pertama padi termasuk dia makanan pokok. Yang kedua padi juga disimpan dalam jangka waktu yang begitu lama. Sementara buah rambutan, buah rambut, buah langsa, dan buah lainnya, misalnya ini buah durian, mangga, nah buah-buahan ini tidak kena zakat. Namun ada orang luas dia lahan rambutannya, sekali panen mungkin melebihi uangnya ini, melebihi uangnya dari 6 gunca padi. Taruhlah 6 gunca padi itu harganya mungkin 7 juta. Nah urunnya 3 panen buah rambut 12 juta, 3 panen buah langsa 15 juta, melebihi angka 7 juta. Namun yang dihitung bukan jutaannya, yang dihitung adalah jenis tumbuhannya atau jenis buah-buahannya. Namun orang ini kalau punya usaha, dia usaha jual beli rambutan, jual beli langsa, nah orang ini kena zakatnya zakat usahanya, bukan zakat buah langsatnya, bukan zakat buah rambutnya. Ini untuk tanaman. Yang kedua, ini hewan ternak. Apakah orang-orang yang punya ternak, punya ayam potong misalnya, ribuan ayam potongnya, usaha ayam potong dia, atau orang punya usaha jangkrik, jual beli jangkrik, atau orang punya usaha ini bebek, apakah tadi ayam, jangkrik, bebek ini kena zakat juga? Jenis hewan yang kena zakat yang pertama adalah unta, yang kedua lembu dan sejenisnya, masuk kerbau, yang ketiga ini kambing dan sejenisnya termasuk biri-biri. Maka 3 hewan ini jenisnya yang dia wajib zakat. Kalau begitu yang punya kuda tidak kena zakat. Yang punya usaha ayam potong tadi, ribuan ayam potongnya, itu jenis hewannya tidak kena zakat, namun dia kena zakat usahanya. Usaha dia punya ayam ternak, usaha dia bebek. Namun dari bebeknya, ayamnya, jangkriknya orang ini tidak kena zakat. Ini yang dia hewan ternak. Yang ketiga ini emas. Ini emas juga kena zakat. Kalau hewan ternak emas, dia ini punya masa yang disebut dengan haul, setahun. Namun tanaman padi dia tidak punya haul. Semua mazhab, semua ulama mengatakan bahwa tanaman itu tidak punya haul. Kenapa demikian? Surah Al-An'am 1:1 itu menjelaskan wa atu haqqahu yauma hasadi. Keluarkanlah zakatnya ketika panen. Maka hitungannya kalau sekali panen 6 gunca atau lebih, maka dia kena zakat. 3 panen cuma 2 gunca, 5 gunca, dia tidak kena zakat. Namun yang tadi emas dan hewan ternak dia punya haul, masanya setahun, maka emas juga kena zakat. Seterusnya juga ini yang kena zakat itu dia harta
temuan zakatnya lahan ini tinggi 20%. Orang gali sumur misalnya, yang di sumur gali-galimanya nemu gelamnya, banyak emasnya. Nah maka dia ini kena zakat, dan juga nggak punya haul dia. Pas dapat hartanya banyak, langsung dia dizakatkan. Ini diantara harta yang kita ini kena zakat. Silakan yang mau bertanya tentang zakat. Silakan berizin. Dalam surat At-Taubah ayat 65 Allah kan kita juga 8 senit zakat. Jadi kan selamanya memang kamu mungkin pengetahuan. Nah, senit itu dua rasa. Nanti kita jelaskan. Ya. Dan dalam seniman itu kan dalam fakir miskinan dan mohon kategori dalam fakir miskinan kategori itu fakir tidak muncul fakir antara tiga dan sibi jadi anak lama ada pembagian mohon saja dan kamu ambil ketentuan amil yang ketiga ketentuan amil memang mengalir-ngalir seperlapan maksimal segala sebagai amil dan ketentuan amil pada dulu ya sebenarnya kamu biasanya dalam juga menggunakan mungkin bukan dalam kontur dengan contohnya di kuton tadi pak nanti kamu ada kumpul tadi ada kuton tadi betul kuton tadi yang tak amil hebat yang maksimal kalau seperlapan lima ya. Iya betul. Ya terima kasih Pak Haji. Memang kita kalau masalah zakat artinya hartanya ada jelas, artinya sudah tahu semua alhamdulillah. Yang lain ke masalah adalah ini dalam teknis pembagiannya. Kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir juga tafsir Tabari Ar-Razi tentang ayat At-Taubah yang ke-60 itu berangkat para sahabat berlomba-lomba ini untuk mendapatkan harta zakat. Nah ketika ada dia amil bajik amil supaya mendapatkan bagian dari zakat, maka Rasulullah katakan Allah menjelaskan dengan rinci dalam surah At-Taubah ini siapa saja yang berhak mendapatkan zakat. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Artinya yang mengatur ini bukan Nabi Muhammad, langsung yang mengatur. Yang berhak ini. Maka rinci ini. Tinggal yang kerja masalah adalah dalam memahami ayat ini. Maka lebih indah memahami ayat ini. Jadi kita combine, kita gabung ini pendapat para fuqaha dan pendapat mufassirin yang mentafsirkan ayat itu. Pertanyaan berikut tadi pertama adalah apakah ada senit ke munasah atau ke masjid? Senit yang 8 itu nggak menyebutkan satupun dia kepada munasah atau masjid. Namun dalam kitab Fathul Mu'in karangan Malibari halaman 250 baris ke-7 menjelaskan makna garib. Itu Malibari menjelaskan makna garib. Setelah orang-orang berutang, ala Asyafi'i juga berutang yang nggak mampu, terus juga berutang untuk menamaikan orang lain. Nah, Syekh Malibari mengutip sebuah pendapat situ, dia mengatakan pendapat beliau ini, kata beliau, zakat juga boleh untuk maslahat, untuk kepentingan bersama, termasuk imarah masjid, memakmurkan masjid. Ini pendapat Syekh Malibari dalam kitab Fathul Mu'in halaman 250 baris ke-7.
Namun dalam kitab Syafi'i lain, contoh ini kitab Al-Iqna li Abi Suja, termasuk kitab ini juga Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, termasuk kitab induk Mughni Muhtaj. Ini semua Syafi'i semua menjelaskan makna gharim itu hanya dua. Gharim yang pertama adalah orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhannya. Gharim yang kedua adalah orang yang berhutang untuk mendamaikan orang lain. Dua kampung sengketa, tumpah darah, orang ini berhutang mendamaikan dua kampung ini, maka dia juga berhak mendapatkan zakat. Dalam kitab Al-Mu'tamad dan Al-Iqna li Abi Suja, Syafi'i juga ini membolehkan satu lagi, orang yang akan hukum pancung, membayar diat istilahnya, nggak mampu bayar dia, maka zakat juga boleh diambil untuk orang ini, selama dia ini bukan berbuat maksiat. Terus dalam kitab Fiqh Sunnah itu menjelaskan juga zakat, makna gharim itu orang yang berhutang. Ini versi kita. Kemudian kita ke ayat. Bunyi ayat wal gharimin. Ini bunyi ayat wal gharimin. Secara bahasa itu gharim adalah ismul fa'il. Apa ismul fa'il? Ini orang. Maka semua tafsir menjelaskan ini al-gharim itu orang. Orang yang berhutang. Ini tafsir. Maka dalam tafsir juga Ibnu Katsir jelaskan, orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhannya bukan israf atau berlebih-lebihan. Maknanya orang berhutang ke bank beli mobil. Ini berhutang juga, kemudian israf. Atau berhutang ke bank dia buat rumah. Ini hutang juga, kemudian israf. Namun ini berhutangnya dia karena kebutuhan pokoknya. Atau jadi kamu monyo hana mutang ro, hana pepaju. Kalau begitu makna garing kembali include dengan makna dia fakir. Monyo hana mutang, hana pepaju. Pendapat mazhab Maliki dengan mazhab Hanafi, ini orang berhutang, dia punya usaha, namun usaha dia ini memungkinkan dia menutup utangnya. Orang juga. Maka dalam kitab empat mazhab punya Wahbah Zuhaili Al-Fiqh Islami, boleh nggak zakat ini dibangun untuk masalah umum, masjid, menasah dan seterusnya? Kitab ini ringkas menjawab bahwa setelah mengetahui semua pendapat mazhab, nggak dibenarkan mengeluarkan zakat selain senif yang 8. Ambil contoh, bangun masjid, perbaiki jembatan, perbaiki kampung. Ini fikih empat mazhab punya Wahbah Zuhaili. Itu setelah membuka semua empat mazhab ini dari Hanafi sampai ke Hambali, di ujungnya boleh nggak zakat ini dikeluarkan, diserahkan ke lain senif. Semua sepakat bahwa al-khulasah empat mazhab nggak membolehkan zakat kita ini dikeluarkan selain senif yang 8. Kalau kita mau jujur juga, masjid bukanlah orang yang berhutang, menasah juga bukan orang yang berhutang. Maka diantara kita Syafi'iyah, selain Fathul Mu'in yang saya baca, ini yang memberikan kebolehan untuk masalah umum. Namun yang lainnya, baik ini Al-Mu'tamad maupun juga Asy-Syafi'i Al-Iqna tadi, atau kita induk 4 jilid sekarang ini, Mughni Muhtaj, nggak membolehkan memberikan zakat tadi untuk kemakmuran masjid, misalnya bangun menasah atau rehab menasah. Ini yang pertama dari Pak Kecil. Pertanyaan yang kedua, Pak Kecil, ini rincian bagaimana dia makna fakir.
dan makna miskin. Memang kalau kita anggap hari ini standarisasi begini, standar miskin, standar fakir. Memang kitab nggak rinci menjelaskan. Dalam kitab dijelaskan makna fakir. Fakir adalah orang yang dia punya kebutuhan, namun dia nggak mampu memenuhi kebutuhannya, dan dropi nggak punya usaha. Dalam kitab Fathul Mu'in lagi dijelaskan dalam muktamad ya hampir sama dengan ungkapan yang berbeda, namun juga makna hampir sama. Makna kata kitab muktamad ini al-fuqara jam'un fakir. Apa maknanya dia? Wa huwa ma la lahu wa la kasab. Orang yang hana harta juga tak punya dia usaha. Ini kita muktamad Muhammad Zuhairi menjelaskan dia nggak punya usaha, dia juga nggak punya harta, namun dia punya kebutuhan. Namanya orang hidup punya kebutuhan, maka ini disebut dengan dia fakir. Dalam kitab Fathul Mu'in diberikan gambaran dia disarah oleh anak orang yang fakir itu dicontohkan dia punya 10 kebutuhan, dia mampu memenuhi cuma 3 kebutuhan, yang 7 mampu dia penuhi. Ini perumpamaan yang diambil oleh Syekh Malibari ketika menjelaskan tadi makna fakir. Yang kedua miskin. Miskin lebih baik sedikit kondisinya ketimbang fakir. Kalau fakir tadi dia punya 10 kebutuhan, mampu dia penuhi 3 kebutuhan, sementara yang miskin ini 10 kebutuhan, mampu dia penuhi 6 kebutuhan. Mantap nah, empuk tuh yang belum dipenuhi. Di antara sepiknya menjelaskan juga makna miskin. Orang punya usaha, orang punya harta, namun usaha dan harta dia ini nggak mampu memberikan memenuhi kebutuhan pokoknya. Maka ini penjelasan kita tentang makna fakir dan makna miskin. Hari ini kalau kami sebuah standar mana dia yang fakir, mana yang miskin, kalau diukur dengan kendaraan ini nggak tepat. Contoh sebuah rumah dia punya kendaraan 2 kendaraan misalnya atau 2 sepeda motor, namun ini belinya hutang. Kalau ukurnya kan Honda Wamo, jadi kaya berarti masih ukuran juga. Maka lebih tepat ambil itu mendata ini, menengok tadi apakah kebutuhan yang dimaksud kebutuhan pokok adalah makan minumnya, pakaiannya, dan tempat tinggalnya. Ini kebutuhan pokok. Yang kebutuhannya makannya bagaimana, kebutuhan pakaiannya bagaimana, kebutuhan tempat tinggalnya bagaimana. Tinggal dia misalnya ini di kandang kerbau, kandang lembu, kelayakan. Tinggal di rumah dia, atapnya bocor-bocor, apa yang buat rumah ada rumah api, yang dimensi ketinggalan. Bintihnya kau bolong-bolong, atapnya kau bolong-bolong, jin. Dropi hanapi, ada rumah drop. Artinya orang termasuk kategori dia juga miskin ini. Maka tadi bukan tengok hanya segi makan saja, namun 3 hal pokok ini, bagaimana pakaiannya, pakaian anak-anaknya, dan juga bagaimana tempat tinggalnya, dan bagaimana juga ini makanannya. Ini aspek ditengok dari aspek kemiskinan dan kategori dia fakirnya. Mungkin lagi Pak Gaji. Terima kasih Pak Gaji. Yang lain silakan yang mau bertanya. Silakan Bapak. Jagung. Ya. Ya. Apakah jagung termasuk dia tanaman
yang wajib zakat. Yang kedua, kalau memang iya wajib, berapa nisabnya? Ya, Alkitab punya ulama Syafi'i ini, baik di Mu'tamad yang dalam beberapa kitab-kitabnya, ketika Imam Syafi'i menetapkan bahwa zakat tanaman dengan dua unsur, yang pertama dia makanan pokok, yang kedua dia bisa disimpan dalam jangka waktu yang begitu lama, maka jagung termasuk juga ini hasil bumi yang wajib zakat. Yang pertama, jagung bisa simpan jangka waktu yang lama. Yang kedua, sebagian tempat menempatkan juga jagung sebagai makanan pokok. Berapa nisabnya? Nisabnya sama dengan padi. Kalau begitu 1.200 kg. Atau kalau kita kan 6 buncah. Maka itu tadi kalau kita punya jagung juga menunjukkan itu hasil panennya 1.200 kg, maka itu pun sudah kena zakat. Berapa zakatnya? Tergantung lagi apakah jagung itu hanya menunggu air hujan atau menampung air hujan, atau jagung itu melalui prosesnya dia airnya diangkut, mungkin pakai kendaraan atau mungkin pakai mesin atau mungkin menggunakan hewan, lembu mungkin untuk menyirami jagung itu, maka zakatnya kalau begini 1/5. Kalau hanya menunggu ada hujan, zakatnya 1/10. Nah, kalau tadi nisabnya 1.200 kg, hanya menunggu ada air hujan, zakatnya dia 120 kg. Kalau dia menggunakan mesin disiram dan seterusnya ini tadi, maka zakatnya hanya 60 kg. Berarti bunyi hadis masaqatis sama'u al-usul, yang hanya menampung air hujan padi lagi yang jin, maka zakatnya 1/10. Yang nggak sampai demikian, artinya dia airnya diangkut airnya atau menggunakan mesin mungkin dan butuh biaya yang banyak, maka zakatnya hanya 1/5. Ini pilihan zakat tanaman 5% atau 10%. Adapun zakat yang lain, zakat tijarah misalnya, itu dia 2,5%. Terima kasih Muhammad. Jagung manis, ya, jagung manis. Begini di bawah. Kalau dibaca nanti Muwatta Imam Malik nggak kena. Kalau dibaca nanti punya Hanafi nggak kena. Namun semua kitab Syafi'iynya, baik Fathul Mu'in maupun ini, ya, kan tadi berangkat dari sifat yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, dua hal tadi, maka jagung manis juga sama jagung biasa, artinya dia bisa simpan waktu lama, ini dikeringkan dan disimpan. Nah, mungkin di Aceh nggak jadi makanan pokok, namun di daerah lain ini jadi makanan pokok. Maka lebih tepat kalau ikut mazhab Syafi'i, maka jagung dikeluarkan zakatnya. Kalau ikut mazhab Syafi'i tadi memenuhi satu unsur dan dua unsur yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, yaitu dia bisa disimpan dalam jangka waktu yang begitu lama. Terima kasih Bang. Yang lain silakan yang mau bertanya. Salah amil atau terjawab. Salah amil. Salah amil atau terjawab. Oh, berapa hak amil tadi? Yes, silakan. Waalaikumsalam. Persentasenya kan apakah sama dibagi ke 8-nya atau menurut makin sekian persen, sekian persen, kami apa yang semuanya ke 8 itu ada persentase jumlahnya sendiri, atau kan katakanlah 100 bagi 8 atau memang ada persentasenya.
ini pertanyaannya, apakah zakat yang terkumpul mesti dibagi apa untuk memenuhi semua kebutuhan seni? Kalau merujuk ke pendapat kita Asy-Syafi'i atau Syafi'iyah, Imam Syafi'i dalam Fatwa Al-Qadim itu mewajibkan 8. Namun dalam Qaulu Jadid, artinya nih yang kedua, artinya di Mesir, itu Imam Syafi'i enggak lagi. Maka dalam kitab 4 mazhab punya Wahbah Zuhaili, apakah zakat mesti dengan 8? Ulama sepakat atau mereka sepakat semua mazhab itu berapa senit yang ada di daerah tersebut. Kalau 8 senit yang ada cuma 5, berarti 5 dibagi. Atau 8 senit yang ada cuma put, berarti dibagi 4 senit saja. Ini tadi. Terus, apakah ada ketentuan? Nah, mulai ini. Tentuan setiap senit berapa? Yang pertama, kalau dia ibnu sabil, orang yang bermusafir di daerah lain, datang dia ke Le misalnya, sampai sehingga hilang dompetnya, semua hilang, ATM semuanya, dia punya apa-apa lagi, maka dia ini termasuk kategori berhak mendapatkan zakat atas senit ibnu sabil. Orang yang musafir dan kehabisan bekal. Berapa hak dia? Hak dia adalah itu dengan sejumlah berapa uang yang dibutuhkan dia untuk pulang kampung halamannya. Ini ongkosnya. Terus untuk para fakir dan para miskin, semua kitab itu menjelaskan berapa hak mereka liyasudda hajatahu, untuk memenuhi kebutuhannya. Namun kitab menjelaskan berapa nominalnya. Namun semua kitab mengatakan berapa hak fakir, berapa hak miskin, liyasudda hajat, memenuhi kebutuhannya. Kalau begitu, secara tersembunyi ini ada kebutuhan yang nggak sama. Kebutuhan nggak sama. Kalau tadi digambarkan, fakir butuh 6, miskin butuh 4. Perbedaan dalam kebutuhan. Kalau kita mengatakan bahwa liyasudda hajatahu, menutup kebutuhannya, maknanya yang fakir lebih mendapat dari yang miskin. Kenapa? Kebutuhannya lebih. Namun untuk kategori amil Pak Gaji, anak-anak begah ini untuk memenuhi kebutuhan amil, enggak. Kitab Asy-Syafi'iyah Qaulu Jadid semua mengatakan bahwa ka'ajri misl, upah kerja, upah kerja harian. Dalam mazhab Hanafi malahan kalau orang digaji oleh Baitul Mal, amil enggak ada hak lagi dari zakat. Ada lagi Baitul Mal. Namun kalau amil ini enggak digaji oleh Baitul Mal, maka dalam kitab ini juga ini Al-Mu'tamad Syafi'i, juga Mughni Muhtaj, ini juga kitab ini Al-Iqnal Abi Syuja, Syafi'i semua itu mengatakan berapa hak amil ka'ajri misal, upah kerja. Nah kalau upah kerja bandingkan dengan upah kerja harian orang yang pergi ke sawah. Misal di kampung kita ini tiuru rujak belang, waduh, 80 peserta 80 ribu sehari kerja 80 ribu. Ada orang dia ambil pekerjaan 4 hari, maka hak dia adalah 4 kali 80 ribu. Kalau seandainya begini, kita punya di kampung kita ini 3 sini tinggal, fakir, miskin, amin. Kalau seandainya zakat yang terkumpul ini kita bagi 3, ini jadi masalah. Karena bunyi zakat, bunyi hadis ini
tu'matan lil fuqara'i wal masakin. Zakat itu merupakan bantuan makanan untuk orang-orang fakir, untuk orang-orang miskin. Kalau kita bagi 3, maka mungkin hadis berubah sangatnya ini. Tematannya tu'matan lil amilin. Maka kita menjelaskan untuk amil dia mesti yasuddu hajata amil, menutup kebutuhan amil, enggak. Maka kita Syafi'i ini memberikan solusi. Berapa hak amil itu? Dia ambil ujurah misal. Namun kita tetap yang lama atau qaulu qadim, diambil paling tinggi haknya 1/8 dari zakat yang terkumpul. Artinya kalau 1/8 itu 1 senin ini. Ini kan dalam kitab qadim termasuk betul ini. Jadi kitab lama ini mengatakan boleh ambil dia itu 1/8 paling banyak. Nah, sekarang bagaimana ceritanya? Kalau katanya ambil ramai, banyak ambilnya. Kalau kita gaji harian terlalu banyak, ambillah tadi angka maksimal itu 1/8 dari zakat. Oh, namun ambilnya pakai kecil terlalu ramai, 8 orang, 10 orang, mungkin lebih tepat kita ambil tadi dia upah kerja. Namun kalau jujur lagi kita ini, siapa ini amil? Itu amil yang ditunjuk oleh Nabi Rasulullah, itu mengumpulkan zakat dan kerjanya tak ada lain. Itu kerjanya mengumpulkan zakat, menghitung zakat, menjemput zakat, memelihara zakat. Ini kerja amil. Anak mulai ini yang masyhur sahabat namanya dia Mu'az bin Jabal, yang masyhur ini. Dia datang ke Yaman, dikirim ke Yaman, ke Irak memungut zakat. Di masa Khalifah Umar begitu juga. Amil adalah orang yang ditunjuk oleh Khalifah Umar, pemerintahan Umar ketika itu, yang kerjanya hanya zakat. Maka amil ketika masa Rasulullah dan masa Khalifah, dia punya hak datang ke rumah-rumah orang yang kena zakat, nggak bayar zakat, menagih zakatnya. Berarti zakat berbayar. Dia punya hak datangi orang-orang yang berzakat yang tidak mengeluarkan zakat. Ini amil di masa Khalifah, di masa Rasulullah. Itu Sukardawi dalam kitab Fiqh Zakat yang memberikan definisi apa itu amil. Amil adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memelihara, memungut dan distribusi zakat, atau sebuah lembaga ihdal mu'asasat, bahasa kita punya Sukardawi sunnahnya itu sebuah lembaga yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, memeliharanya dan mendistribusikannya. Ketika Ramadan misalnya, nanti ada zakat fitrah nanti. Kalau kita mau jujur, kita akan menunggu aja ini, menunggu di masjid orang-orang bawa zakat. Maka mungkin lebih tepat bagi kita ambil ini ujrah misal, upah harian kerja. Karena kenapa demikian? Kita enggak tiap hari kerjanya zakat terus, kecuali urunya emang karena boleh nyambut zakat mentok. Maka lebih tepat kita ambil gaji 1/8. Namun hari ini hampir semua kampung itu amil kan menunggu. Artinya kerjanya buronyo, singo, dan pada-pada bukan tiap hari. Mungkin lebih tepat kita ambil ujrah misalnya, upah kerja harian. Karena tadi proses zakat dikumpulkan, ya kita menunggu dan nggak gaji hari dalam setahun. Pokoknya nggak kerja urung dalam situ mungkin panen 2 go. Nah kampung mungkin lagi di Berenun panen lego dalam situ. Artinya kalau 3 tahun setahun 3 kali, berarti kan itu hari juga nih. Taruhlah sekali panen seminggu kerja. Berarti kan kalau begitu lego panen 21 hari. Maka dalam setahun lar itu 65 euro. Maka di depan kita ambil hitungannya, kalau kita ambil hari ini adalah ujrah misal, artinya hitungan upah kerja. Namun begitu dengan maaf seperti ini pendapat dalam kitab ini, juga pendapat dalam kitab Mughni Muhtaj, juga kita tadi Al-Iqna' bi Abi Syuja'. Artinya tidak ada nas
yang rinci menjelaskan mesti begitu. Hanya ayat menjelaskan mesti begitu. Namun ini pendapat para fuqaha, para ahli fikih. Yang kita ambil ini Asy-Syafi'i, itu dia ujrah misal. Dalam mazhab Hambali begitu juga, ujrah misal. Lagi tadi dalam mazhab Hambali pendapat Imam Hambal juga. Dalam mazhab Hanafi tadi malahan boleh ambil maunya kena gaji dari pemerintah. Itu juga pendapat Abu Hanifah. Belajar tentang hak-hak ambil tadi berapa haknya. Agak cudek, artinya memang ada rincian memang mesti berapa gitu. Namun kalau tadi jujur ini dia sudah hajati memenuhi kebutuhan. Tapi tengoklah aspek kebutuhan. Terima kasih. Yang silakan Pak. Kan yang ini kelapan. Tapi apa ini kadang anak apa yang ini pun dia ada. Dia boleh itu kalau kalau kita tahu yang anak semua, yang anak plus dari anak bertemu. Jadi orang itu. Ya. Ini 8 senif tadi. Namun di kampung itu yang ada 3. Sisa sini hodami. Berarti kalau begitu harta terkumpul bagi 3 senif ini. Bagi senif ini. Namun hak amil enggak sama dengan hak bagi. Hak amil enggak sama dengan hak miskin. Hikmahnya mana dari mana? Rikop tanyo hana hamba saya. Ibn Sabil hana cik. Mu'alaf enggak ada juga. Al-Gharib Jino tapi tahu hutang hana hutang apa rame. Ini hutang yang kasus bunuhnya hana. Itu kan enggak ada juga berarti. Ya kan? Nah tinggal mungkin Bang Yusuf fisabilillah. Makna fisabilillah semua kita. Termasuk ini Fathul Mu'in. Al-Ghazi fillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Semua kita menjelaskan makna fisabilillah. Al-Ghazi, orang berperang. Dan bahkan dalam kitab Mu'tamad ini, orang yang berperang dalam Allah, namun ada gaji dari betul mal dia misalnya, atau dia punya gaji bulanan. Walaupun dia berperang, enggak berhak juga ambil zakat. Dan bahkan ada kisah di masa Khalifah Umar. Ini orang mau berperang Sabtu misalnya, dia ambil zakat sini, Senin Kamis. Hari Jumat sakit dia, Sabtu enggak jadi pergi perang. Zakat yang kalian cek pulang loh, Baitul Mal. Ini artinya dihitungnya dia ketika dia berberangkat berperangnya. Maka semua kita menjelaskan tadi, termasuk juga zakat punya Yusuf Qaradawi, itu yang berperang di jalan Allah. Yang mau mengembangkan, artinya yang ada mengembangkan maknanya hanya dalam kitab Fil Zakat Yusuf Qaradawi dikembangkan situ. Nanti kalau ada media cetak atau media elektronik yang dia memang berjihad di jalan Allah, itu boleh ambil pendapat Yusuf Qaradawi dalam Fil Zakat. Jadi ini makna fisabilillah. Kalau hari ini juga ini makna fisabilillah, juga nggak ada juga ini. Orang-orang yang masuk dia senif fisabilillah. Tinggallah 3 senif, fakir, miskin, dan amil. Berarti ini zakatnya ya 3 senif ini. Nah gitu. Artinya beda mita yang enak. Macam enak. Terima kasih Bang Yesa. Silakan. Urung-urung yang betul ilmiah jabah mula bahkan dari banyak alhamdulillah. Iya. Ada hadis menjelaskan. Itu bunyi hadisnya, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah. Orang itu ialah Allah. Maknanya di sini adalah pahalanya sama dengan orang-orang yang berperang di jalan Allah. Apakah sama makna kata fisabilillah dalam hadis ini dengan fisabilillah dengan ayat tadi atau bah?
ayat 60 itu nggak sama. Makna di sini adalah orang yang berilmu ini dan dia pahalanya sama dengan orang-orang yang berperang di jalan Allah. Artinya tidak meninggal dalam ilmu, maka dia bisa berilah. Ini syahid. Namun apakah dia juga berhak mendapatkan zakat? Nah, kan dengan mangsar nih. Apakah dia berhak mendapatkan zakat? Sekarang begini. Ada sahabat namanya ini taruhlah Pak Ramli, anak sekolah di pesantren. Apakah berhak anak beliau mendapatkan zakat? Ini anak orang kaya dan sekolah anak tanggung jawab URNC. Namun ketika ada orang untuk ilmu dan dia miskin URNC, diberikan atas miskin URNC-nya, bukan karena anaknya ba'daya. Maka juga dalam kitab Fathul Mu'in kita ada juga ini menjelaskan itu nggak boleh, karena anemia dan ba'daya itu adalah tanggung jawab URNC, kecuali URNC miskin, URNC fakir, dia berhak mendapatkan zakat atas fakir URNC-nya. Terus Imam Nawawi dalam Syarah Muhazzab menjelaskan siapa orang yang boleh ambil zakat selain sendiri ini. Kata Imam Nawawi, Nauru mengajarkan ilmu dari pagi ke pagi, nggak sempat dia ini mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya, karena sibuknya dia ini mengajarkan ilmu dari bungo ke bungo. Maka orang ini, kata Imam Nawawi, boleh ambil zakat. Namun lagi tengku apriza malaman toh semua guru anak. Apakah juga berhak mendapatkan zakat? Maka tidak. Maka yang tadi ini, apakah orang yang empat daya bunuh? Kembali, kalau mau anak orang kaya, anak. Maunya anak orang miskin, anak orang fakir, boleh. Apakah boleh? Karena fakir ayah tu, karena miskin ayah tu, diberikan dia atas kefakirannya. Namun begini, Bang Maswar, nanti selain zakat, anak adalah tentuannya, kan ada selain namanya dia sedekah. Ini sedekah, dia nggak punya ketentuan lagi zakat. Kenapa kita nggak ambil pola ini? Saya merasakan nikmatnya sedekah ini. Nun dari SD hero-nya, belasa sampai belah 6, betul lagi saya sabi. Namun betul itu mampu rezeki untuk sekolah lu. Akhirnya kampung itu setiap kakak memberikan sumbangan 2.000 per bulan. Per kakak kan sumbangan sedekah 2.000 ke Lun. Lun 6 tahun di kontornya di Jawa Timur itu atas biaya urus kampung. Per kakaknya 2.000. Ya kan Lun? Sebulan SPP Lun 40.000. Makan non SPP 5.000 nyan jajan. Di kampung tiap lu kirimnya kampung, pengampung kirim oleh pakai kecil katanya 50.000 sampai tamat di kantor saya. Artinya anak-anak seperti ini kita wujudkan melalui tadi sedekah kampung. 2.000 jenuh anak tahil 2.000. Manusia ke 5.000 per kakak. Sedangkan kampungnya caram yang jid kalau rezeki anak mampu. Nah per kakak tadi menyumbang saja tadi 5.000 per kakak misalnya untuk anak ini. Dia lebih manfaat ini. Nanti anak ini besar dan berhasil dia ke kampung loh. Maka karena diambil dari zakat tadi, yang paling memberikan pendapat Imam Nawawi dalam Syarah Muhazzab itu pun juga tengkunya dari pagi ke pagi keluarganya atau siapa keluarganya dia boleh ambil zakat. Maka demikian belum Mas Far, lagi yang jawaban mungkin tak akhiri silakan deh karena buat deh. Sebagiannya dah bagi, sebagian tinggal di mata. Apakah dia sebenarnya atau tak bagi malu? Ambilnya tinggal ni. Ya. Yang tak jalan lawan itu sebenarnya
tinggal sebagian, tak bagi sebagian. Jadi dari yang kita bagi yang dia tinggal, dua ini kebenaran bagi saya atau bagi menurut. Ya, terima kasih. Ini mungkin terakhir. Ketika harta zakat terkumpul, ini nggak habis dibagi, disimpan. Mungkin ini alasan orang-orang sebagian kampung itu menyimpan sebagai hartanya di masa Khalifah Umar itu Baitul Mal, menyimpan harta. Mungkin dipahami Baitul Mal masa Khalifah Umar hanya dia tempat mengumpulkan zakat. Namun kalau kita mau jujur, Baitul Mal masa Khalifah Umar, tengok Sirah Nabawiyah karangan Rahib Matum, ini yang terbaik karangan Sirah Nabawiyahnya. Baitul Mal itu mengumpulkan harta zakat, mengumpulkan harta wakaf, juga mengumpulkan dia harta hasil perang atau disebut dengan ghanimah. Yang pertama tadi artinya dalam Baitul Mal itu masa Khalifah Umar enggak semuanya punya zakat itu. Dia punya harta wakaf. Contoh, Umar mewakafkan tanahnya di Khaybar menjadi hak milik Baitul Mal. Yang kedua, harta terkumpul di Baitul Mal atau zakat terkumpul itu bukan satu daerah, dari Yaman, dari Irak, dari Madinah, semuanya. Maka kesannya nggak habis dibagi punya Baitul Mal. Artinya tadi, kalau zakat kita di kampung ini ketika disimpan, apa alasannya? Dan kenapa disimpan? Maka yang tepat, yang terkumpul di zakat bagikan dia ke senif yang memilikinya atau ke senif yang berhak. Kalau contoh ini masa Khalifah Umar yang tadi, yang terkumpul hanya zakat, termasuk juga ini adalah ya wakaf, termasuk dia hasil rampasan perang atau ghanimah. Maka lebih tepat zakat yang terkumpul dibagi ke senif yang berhak untuk menerimanya. Mungkin lagi nanti. Terima kasih banyak kaum muslimin dan kaum muslimat. Ini masih banyak ini zakat yang belum terpecahkan. Namun ya insya Allah yang kita bahas malam hari ini memberikan sedikit pencerahan yang bisa kita amalkan, baik dari proses pembagian zakatnya maupun dari harta yang kita miliki yang harus kita keluarkan zakatnya. Itu sebuah hadis menjelaskan barang siapa yang dia punya harta dan wajib zakat dan dia tidak mengeluarkan zakatnya, Rasulullah gambarkan harta yang tidak berzakat itu seperti syuja'un aqar, ular yang besar, punya tanduk dan rahangnya besar. Maka nanti harta kita di hadapan Rasulullah menjadi ular besar ini yang akan menelan pemilik harta itu. Maka setelah makan kita, itu ular berkata, haza maluka, nyoku harta dan merokok yang lebah-lebah. Haza kanzuka, nyok. Ini anggap berokok godak. Artinya ini hukuman di antara orang-orang yang kena zakat dan dia tidak membayar zakat. Al-Quran yang menggambarkan harta kita kena zakat dan kita tidak keluarkan zakatnya, maka nanti harta itu akan jadi bara api. Dan bara api itu menyetrika keningnya, perutnya, punggungnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir berapa lama itu? 50.000 tahun. Maksudnya orang dihukum terus serika, serika leule, keningnya, perutnya, punggungnya berapa lama? 50.000 tahun. Khamsina alfan sana. Itu tafsir Ibnu Katsir menjelaskan berapa lama hukuman yang diterima oleh orang yang kena zakat dan dia tidak mau bayar zakatnya. Semoga itu semuanya ini yang kena zakat, keluarkan zakatnya supaya Allah menghukum kita. Yang paling pokok lagi, harta kita ini
berkah, suci, dan memberikan manfaat kita khususnya. Mari itu dengan kafarah majlis. Subhanallah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.